siap belajar belum? Sudah, Pak. Apa kabar hari ini? Ami Toko, sehat, baik, mantap, luar biasa. Mantap sekali ya anak-anak Bapak pada hari ini. Kalau sudah siap belajar, pada hari ini kita akan awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Ya, salah satu silakan pimpin dengan doa. Nandita ya, pimpin dengan doa. Marilah teman-teman kita berdoa dengan membacakan namaskar kata. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhiwademi Swakato Bhagavatam Namo Dhammang Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabi-sabi babantu supitata. Semoga semua hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Silahkan kita duduk di sejenak, ambil posisi meditasi, mata dipejamkan, ya. Kita duduk di sejenak, kita mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk, saya sadar. Nafas masuk, saya sadar. Pada hari ini kami bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk melakukan belajar. Semoga kegiatan belajar pada hari ini memberikan manfaat bagi kita. Sabisata bawantu spitata, semoga hidup berbahagia. Oke. Ya, silakan pimpin doa salah satu. Oke, marilah teman-teman kita berdoa dengan membacakan namaskar kata. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata bawantu kita semoga semua hidup bahagia. Sadu, sadu. Ya, selamat pagi, Swihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Aurel, Hadir Pak. Nandita, Hadir Pak. Pratnya, Hadir Pak. Rasmika, Hadir Pak. violin. Oke, yang nggak hadir berarti violin ya. Oke, selamat. Oke, semuanya kita akan mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sudah siap belajar belum? Sudah Pak. Apa kabar hari ini? Ami Toko, sehat, baik, mantap, luar biasa. Oke, semangat sekali ya. Jadi untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita akan relaksasi sejenak. Silakan berdiri semuanya ya. Oke, kita relaksasi. Angkat tangan, yo, angkat tangan satu anak ya. Coba perannya. Ya, siapa lagi? Ya, Nandita. Ya, oke, terima kasih semuanya. Ya, masih ingat ya minggu lalu kita mempelajari tentang 5 titik. Hari ini kita akan belajar tentang
pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Satsani. Ya, nah tolong perhatikan ke depan. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak harapkan yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan definisi hukum kebenaran dengan tepat. Ya, kemudian yang kedua, anak-anak nanti dapat menyebutkan bagian-bagian hukum 4 kebenaran mulia. Kita akan belajar menggunakan model pembelajaran CTL. Bapak akan memberikan garis besar bagaimana itu cara menggunakan model pembelajaran CTL. Masih ingat kira-kira kemarin gimana prosedurnya? Apa saja? Kerjakan dan presentasi ya. Nah, jadi pertama nanti Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Ya, setelah membagi 2 kelompok, Bapak akan memberikan tugas. Ya, setelah tugas diberikan, nanti kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, nanti dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, nanti boleh kalian saling tanya jawab, kemudian disimpulkan hasil dari diskusi tersebut. Ya, paham? Itu prosedurnya. Nah, pada pagi hari ini ada berapa orang kita? 4. Harusnya 5 orang ya. Kita tidak datang 1, jadi Bapak pas sekali nanti membagi siswa menjadi 2 kelompok. Ya, langsung Bapak tunjuk saja ya. Sesuai tempat duduk ya. Aurel dengan Rasmika. Sudah kelompok 2. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 nggak apa-apa. Beratnya dan Nandita. Kelompok 2. Ya, oke. Nah, itu kelompoknya. Sekarang nanti ya Bapak akan membagikan tugas. Nah, tugas ya. Oke. Bapak akan membagikan tugas. Ini tugasnya nanti ya. Ditutup dulu. Nggak usah dibuka, nanti Bapak jelaskan. Oke, perhatikan ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ini contoh ya. Nah, tugasnya adalah ya. Tugasnya adalah nanti ini ada kasus. Kalau dibaca kasus-kasus ini, kemudian oke, udah kelihatan? Ya. Jadi gini, setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau itu mengajarkan ajarannya yang pertama kali kepada 5 pertapa di Taman Rusa Sipatana. Khotbah pertamanya apa disebut? Pinter, Dhammacakkappavattana Sutta. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itulah Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia atau disebut apa? Disebut Cattari Arya Satsani. Nah, 4 kebenaran mulia ini atau Cattari Arya Satsani ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, itu termasuk hukum kebenaran. Ya. Jadi hukum kebenaran itu adalah hukum abadi yang berlaku di mana-mana. Mengatasi waktu, tempat, keadaan kepada siapapun dan keadaan siapapun. 4 kebenaran mulia. Jadi dimanapun dia akan berlaku. Beda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Contoh hukum yang dibuat di manusia, contoh terkecil di sekolah punya peraturan kan. Nah, contoh peraturan SD Negeri 060890 Medan Kolonia. Apakah sama dengan peraturan SD 80? Tentu berbeda. Tidak meliputi ini kan waktu, tempat, keadaan. Tetapi kalau 4 kebenaran mulia ini mengatasi mau di Indonesia maupun di luar negeri tetap namanya ini adalah hukum kesunyataan atau hukum kebenaran. Nah, 4 kebenaran mulia ini nanti berlaku di 31 alam kehidupan. Nah, ini contoh perbedaannya. Ya, hukum perbedaan hukum kebenaran mutlak
dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, tolong perhatikan. Hukum kebenaran mutlak berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Ciri-ciri hukum kebenaran apa? Bersifat kekal. Kemudian apa lagi nomor 2? Tidak salah gunakan atau diputar balikan. Yang ketiga apa? Bersifat adil karena tidak berbeda-beda. Yang keempat, Berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. ya, ini adalah ciri-ciri hukum kebenaran mutlak. Sedangkan kalau hukum yang dibuat oleh manusia bersifat tidak kekal, ya, dapat disalahgunakan atau diputar balikan. Nomor 3, bersifat tidak adil karena membeda-bedakan, berlaku bagi orang tertentu atau negara tertentu. Contoh kita bahas yang pertama, tidak kekal. Ya, kalau hukum kebenaran itu kekal, mengatasi waktu kapanpun, ya itu tetap ada. Karena ini adalah hukum alam. Ingat, 4 kebenaran mulia itu bukan Buddha yang menciptakan, tapi Buddha yang menemukan. Buddha ada atau tidak ada, hukum itu tetap ada. Maka bersifat kekal. Sedangkan kalau hukum yang dibuat manusia itu bersifat tidak kekal. Maksudnya apa? Bisa berubah. Contoh peraturan yang dibuat di SD 80 oleh kepala sekolah kita saat ini. Nanti ganti kepala sekolah bisa berubah nggak? Bisa jadi. Kenapa? Itu tadi bersifat tidak kekal. Yang kedua misalnya, ya, tidak kalau hukum kebenaran tidak dapat disalahgunakan atau diputar balikan. Kamu mau menyogok siapa? Buddha, supaya misalnya kamu berbuat jahat, atau kamu tidak menerima akibatnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena hukum ini sudah hukum alam, tidak bisa disalahgunakan. Tapi hukum yang dibuat oleh manusia biasa. Contoh misalnya, kalian terlambat, itu gerbangnya sudah dikunci. Nandita di luar, kasih uang sama bapak uang seribu. Bapak buka, bisa nggak? Bisa. Dia dapat disalahgunakan. Tapi peratnya karena dia tidak mengasih uang, gerbangnya tidak dibuka. Bisa nggak? Nah, itu. Karena peratnya tidak memberikan uang, maka gerbang tidak dibuka. Kalau Nandita dia memberikan uang, bisa dibuka. Kenapa itu tadi? Bisa disalahgunakan. Yang ketiga, Pak, bersifat tidak adil. Ya, kalau yang hukum kebenaran itu bersifat adil dan tidak membeda-bedakan. Bisa saja misalnya bapak suka misalnya Aurel, dia anaknya baik. Jadi kalau dia buat kesalahan bapak nggak marahin. Kalau perannya buat kesalahan bapak marahin terus. Kenapa? Bersifat tidak adil. Beda kan perlakuan. Kemudian yang keempat apa? Berlaku bagi siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Kalau 4 kebenaran mulia ini berlaku. Ya, untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau ini tidak ada batas-batasan yang tertentu. Nah, ini adalah perbedaan hukum kebenaran mutlak dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, sekarang macam-macam hukum kebenaran. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama Pak, 4 kebenaran mulia. Bahasa Palinya apa? Ya, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Catari ayat 1. Yang kedua hukum kebenaran itu apa? Apa itu? Hukum karma dan tumbal lahir, karma dan punarbawa. Yang ketiga Pak, hukum tiga cara hukum atau belakangan. Yang keempat, Hukum sebab muslimat yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah 4 kebenaran mulia. Nah, tolong perhatikan, kita sudah masuk materi ini. Nah, 4 kebenaran mulia disebut juga apa? Satari. Di mana Buddha membabarkan ini? Di mana Buddha membabarkan ini? Satari Satani di Taman Rusa Sivawana. Kepada siapa? Siapa saja nama 5 ya, Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Jadi setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau mau mengajarkan ajarannya kepada 5 perkara. Khotbahnya itu disebut Dhammacakka Pawatana Sutta. Di dalam Dhammacakka Pawatana Sutta,
Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Oke, nah 4 kebenaran mulia itu yang pertama, ya apa itu? Yang pertama, ya kebenaran mulia tentang penderitaan. Ketika kita berjumpa dengan objek yang tidak menyenangkan, batin kita bereaksi secara negatif, timbul emosi, timbul marah. Tapi ketika objeknya itu bagus, kita melekat, timbul kesenangan dan lain sebagainya. Terus kita seperti itu. Itu adalah nafsu. Itu dari mata. Kemudian dari hidung, kita mencium aroma bau durian. Senang nggak? Kita ingin selalu berada di situ kan. Tapi ketika kamu mencium aroma sampah, mau nggak? Kita menolak, ya kan? Tapi kalau senang, kita ingin menikmati terus. Dari lidah, kita ingin mengecap rasa yang enak. Contoh kamu pulang sekolah lapar kan? Lapar nggak? Ya, pulang sekolah kamu lapar. Kamu ingin makan yang enak, ya. Kalau nggak enak kamu menolak, ya nggak? Boleh, ya. Apa yang sudah disajikan oleh orang semua kamu nikmati. Oke. Nah, contoh tadi lidah selalu ingin mengecap rasa yang enak. Kalau nggak enak kita menolak. Jadi tadi mata, terus hidung, lidah, terus telinga. Kita ingin selalu mendengar suara yang merdu, sering mendengarkan musik, ya kan? Kita terus dibanjiri oleh seperti itu. Itu nafsu keinginan. Tapi ketika kita mendengarkan objek yang tidak bagus, kita tidak senang batin kita timbul amarah, kita timbul emosi. Ya. Satu lagi apa? Kulit. Kalau kita bersentuhan dengan yang halus, senang nggak? Senang. Saya tadi bisa apalagi senggolan dengan orang yang disukai. Misalnya Aurel senggolan dengan peratnya masuk. Senang kali dia senggolan sama peratnya, ibu peratnya halus sekali. Tapi ketika senggolan dengan hal yang kasar, kenapa? Ya kan? Nah itu tadi sebab. Kenapa kita menderita? Ingin memuaskan nafsu kita. Oke. Yang kedua, bawa tanah. Bukan bawa tanah, bawa tanah. Nafsu keinginan untuk dilahirkan kembali, ingin menjadi kembali. Misalnya setelah kehidupan saat ini kita ingin terlahir di alam yang baru. Ya, itu bawa tanah, ingin berlahir kembali. Yang ketiga apa? Di bawah tanah, keinginan untuk memusnahkan diri. Misalkan ketika kalian masih nanti masuk usia SMP, kamu mengenal itu cinta. Ya, kamu punya pacar, tiba-tiba kamu diputus oleh pacar. Kamu menderita nggak? Menderita. Karena kamu tidak siap menghadapi kondisi batin ini. Ketika kamu diputus oleh pacarmu, kamu ingin mengakhiri penderitaan, kamu bunuh diri. Itu dalam agama Buddha adalah hal yang sama. Tidak mengakhiri penderitaan itu. Justru itu menambah sebuah penderitaan. Nah, itu adalah nafsu tadi di bawah tanah. Ya, yang ketiga Pak, coba baca. Yang ketiga. Tentang lenyapnya duka, bukan idolanya aja saja. Ya oke, terima kasih. Perhatikan ya. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan dalam agama Buddha itu adalah tercapainya Nibbana para mangsukan. Kebahagiaan adalah Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nibbana ini di luar 31 alam kehidupan. Kalau kita terlahir, tujuan kalian terlahir di alam surga misalnya, ingin terlahir di alam surga ini. Kelahiran di alam surga itu memang sangat lama di sana. Tetapi dalam pandangan agama Buddha itu tidak kekal. Ketika karma baik kita habis, ya, jalan yang Buddha berikan agar kita terbebas dari penderitaan, ya. Kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi Buddha itu lengkap nih paketnya. Menjelaskan tentang duka, sebab duka, akhir duka, dan sekarang jalan menuju lenyapnya penderitaan itu disebut jalan mulia menuju Arya Atalika. Ya,
jalan tengah. Ya, jalan tengah ini dibagi menjadi 3 kelompok nanti. Sila, samadhi, dan panya. Apa saja itu jalan mulia berunsur 8? Ya. Oke. Yang pertama, kelompok sila. Jadi untuk mencapai nibbana tadi, kita harus praktek ini. Mempraktekkan apa? Sila. Yang pertama sama wajah, apa itu? Ucapan benar. Sama kamanta, Perbuatan benar. sama ajiwa. Penghidupan benar. Iya. Baru kita lanjut lagi. Yang ini apa? Samadhi. Apa? Samadhi. Ya. Kemudian Sama hati. Perhatian benar. Sama samadhi. ya. Yang terakhir, apa ini? Mana? Bacanya panya, tulisannya memang pana tapi bacanya panya. Ya, nah sama titik pandangan benar. Yang ke-8 sama sangkapa pikiran benar. Nah inilah jalan mulia berunsur 8 yang harus kita praktekkan agar mencapai nibbana. Ya, oke sudah paham? Nah kalau sudah paham, ya sekarang Bapak kasih tahu. Tadi Bapak sudah memberikan solusi ya. Memberikan solusi, memberikan tugas. Nah, tugas itu nanti kalian kerjakan berdasarkan pendekatan 4 kebenaran mulia. Jadi ada soal misalnya kasus, kamu identifikasi dulu kasusnya apa, cari sebabnya, terus ingin solusinya seperti apa, dan cari jalan keluarnya. Jadi ada kasus kamu pecahkan berdasarkan 4 kebenaran mulia. Paham? Ya? Oke. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Sekarang Bapak akan memberikan tugas. Ya, tolong dikerjakan sama kelompoknya. Ya. Jadi urusan bicaranya tadi sih seperti itu ya. Kita sudah dapat working dari custom nama-nama udah masuk di dalam. Cuma Gimana, ada kendala? Sudah siap? Langsung presentasi. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah siap belum? Sudah. Ya, sudah. Sekarang saatnya kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Ya, silakan kelompok 1. Agak kemarin. Suaranya agak. Selamat pagi, nama budaya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi akan disampaikan oleh saudara Aurel. Kepada saudara saya, persilakan. Selamat pagi, nama budaya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus nomor 1. Puca adalah anak yang pandai di kelas. Dia selalu mendapatkan nilai yang baik. Tetapi Puca juga anak yang tidak sabar. Suatu hari Puca bertengkar dengan Bodi karena perbedaan pendapat saat diskusi di kelas. Seandainya kamu adalah sahabatnya, Puca dan Bodi, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan pendekatan hukum 4 kebenaran mulia perpecahan masalah? Saya akan memanggil mereka berdua dan menanyakan sebab mereka bertengkar. Saya akan mencari jalan keluar untuk mendamaikan mereka berdua. Kasus nomor 2, Andika sekolah di SD swasta yang sangat terkenal di daerahnya. Andika anak yang pemberani, hiperaktif, dan juga pandai bergaul. Pada saat pulang
sekolah, Andika dihadang dan dimintai uang oleh sekelompok anak SD dari sekolah lain. Kemudian Andika bercerita kepada teman-temannya di sekolah. Pada keesokan harinya, teman-teman Andika tidak terima atas perilakukan dari sekelompok anak SD dari sekolah lain. Kemudian mereka sepakat akan menyerang sekolah dari kelompok orang yang telah mengadang dan meminta uang kepada Andika. Sebagai penganut siswa Sang Buddha, apa yang akan kamu lakukan agar peristiwa tawuran antar sekolah tersebut tidak terjadi? Pemecahan masalah. Pada kasus tersebut, yang akan saya lakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut adalah mencari tahu informasi yang jelas terkait peristiwa yang terjadi kepada Andika. Setelah mengetahui permasalahannya dengan jelas, kemudian mencari jalan keluar dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau kepala sekolah. Kasus nomor 3, Bodi merupakan siswa kelas W SD di Medan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan boom. Kedua orang tuanya termasuk orang yang berhasil dalam karir. Kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan kantor sehingga jarang berada di rumah. Pada akhirnya membuat Bodi malas pergi sekolah dan lebih memilih main game di rumah. Sebagai generasi Buddhis, apa yang akan kamu lakukan agar Bodi dapat keluar dari permasalahan di atas? Penggunaan pendekatan hukum 4 benar mulia, pemecahan masalah. Pada kasus yang terjadi terhadap Bodi, hal yang akan saya lakukan adalah mencari tahu sebab yang pasti mengapa Bodi tidak pergi sekolah. Setelah mendapat informasi yang jelas tentang penyebab Bodi tidak masuk sekolah, langkah kedua saya akan lakukan nyaman. Setelah itu saya akan mencapai jalan keluar agar Bodi mengubah kebiasaannya main game dengan cara mencarikan kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk Bodi. Demikianlah pemaparan hasil kelompok 1. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Demikianlah hasil presentasi diskusi kami untuk Selamat Pagi Namo Buddhaya. Oke, terima kasih. Tadi dari kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sudah luar biasa penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh saudari Nandita. Kepada saudari Nandita, kami persilakan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Kasus Kuca adalah anak yang pandai di kelas. Dia selalu mendapatkan nilai yang baik, tetapi Kuca adalah anak yang tidak sabar. Suatu saat Kuca bertengkar dengan Bodi karena perbedaan pendapat saat diskusi di kelas. Seandainya kamu adalah sahabat Kuca dan Bodi, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sesuaikan dengan pendapat hukum 4 kebenaran mulia. Perpecahan masalah. Saya akan mengambil mereka berdua akan menyatukan sebab mereka bertengkar. Setelah mengetahui sebab mereka bertengkar, saya akan mencari jalan keluar untuk menghadapi mereka berdua. Bodi merupakan siswa FSD di Medan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai direktur disebut perbuatan perusahaan BUMN. Kedua orang tuanya termasuk orang tua yang
lebih melihat main game di rumah. Sebagai generasi Buddhis, apa yang akan kamu lakukan agar Bodhi dapat keluar dari permasalahan di atas? Menggunakan pendapat hukum 4 kebenaran mulia, perpecahan masalah. Pada kasus yang terjadi terdapat Bodhi, halnya yang akan saya lakukan adalah mencari tahu sebab yang pasti mengapa Bodhi tidak pergi ke sekolah. Setelah mendapatkan informasi akan jelas tentang menyebabkan Bodhi tidak masuk sekolah. Lakukan kedua, saya akan melakukan pendek dengan Bodhi agar rasanya nyaman. Setiap itu hanya akan mencari jalan keluar. Bodhi menggunakan kebiasaan main game dengan cara mencarikan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Demikian pemaparan hasil kelompok 2. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Budaya kami dari kelompok 1 akan bertanya, mengapa pada kasus nomor 2 tidak langsung lapor kepada guru? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab langsung oleh Nandita. Nama budaya kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami tidak langsung lapor kepada guru karena kami sebelumnya menghadap guru kita punya informasi yang jelas. Terlebih dahulu maka kita mencari tahu permasalahannya, sebab permasalahannya dan jalan keluarnya. Demikianlah diskusi kelompok kami. Kami tutup dengan nama sang adibudaya, nama budaya. Kan latihan soal, ya, tolong nanti dikerjakan dengan baik, ya. Ya, Bapak sudah membagikan kertas latihan. Jangan lupa ditulis namanya dan kerjakan di situ, ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Ambil ya. Iya, Pak. Ya, sudah Bapak periksa cukup bagus semua hasil ujiannya, ya. Kita akan akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan doa dan semoga pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tentang apa? 4 kebenaran mulia. Ya, nah minggu depan kita akan belajar tentang hukum tilaksana. Jadi tolong anak-anak bukunya di rumah dibaca. Ya, dibaca tentang apa tadi? Hukum tilaksana dipelajari. Ya, oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Silahkan ditutup dengan doa, Nandita.
Marilah teman-teman kita berdoa dan membacakan Mahabharata. Araham sama sambuddho bhagawa buddham bhagavantam abiwademi swakato Dhammam namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sangha namani. Sabi sangka Bhawantu Sukhita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya. Selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Ya, Buddhaya. boleh disiap-siapkan bukunya, boleh meninggalkan ruangan ini, ya.